teman-teman sekalian, kalau berbicara mengenai nabi palsu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Al-Quran kemudian hanya mengatakan kata kafir. Kafir ini adalah keingkaran orang-orang kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian kalau berbicara mengenai nabi palsu, kita harus merujuk kepada pengakuan Yesus. Yesuslah yang berbicara nabi palsu itu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian hanya berpesan tentang orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir ada di dalam api neraka jahannam. Yesus mengatakan, orang-orang pengikut nabi palsu juga ada di dalam api neraka jahannam. Saya bacakan dalilnya. Yesus ketika berbicara, di situ belum ada Kristen. Belum ada bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi, dan ibadah hari Minggu menyembah dirinya. Itu belum ada. Yesus masih bersama dengan Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Belum ada Kristen di sini. Belum ada pemakan babi di sini. Oke? Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi maksudnya dari buah, dari tindakan mereka, dari perbuatan mereka, dari amalan-amalan mereka sehari-hari, kita bisa lihat kata Yesus, buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Yang pertama, dari buahnya kamu mengenal si nabi palsu ini, pengikutnya adalah memanggil Yesus Tuhan. Itu satu. Lalu kemudian bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu adalah tanda-tanda pengajaran dari buah nabi palsu. Catat, itu Bible yang berbicara. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Oke? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai murid-muridku Bani Israel. Mereka akan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Mereka bukan Bani Yakob, tapi mereka adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi rohani. Nah, dari buahnya kalian mengenal mereka. Mereka memanggil aku Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa apa itu? Menyembah hanya Bapa. Tapi kemudian orang-orang Kristen nyata memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus kemudian? Pada akhir nanti, kepada mereka, pelanjut daripada pengajaran nabi palsu ini, aku akan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, wahai yang memanggil aku Tuhan. Aku tidak mengenal kalian, wahai yang bernubuat demi namaku. Aku tidak mengenal kalian, wahai yang mengusir setan pakai namaku. Aku tidak mengenal kalian yang bermujizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Lalu kemudian, di dalam kewaspadaan murid Yesus, dikatakan bahwa nabi-nabi palsu itu ibaratkan pohon yang tidak baik yang akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kata Yesus, pohon yang tidak baik dan akan menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api. Ini pasti neraka maksudnya. Jadi Yesus meminta kepada murid-muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ, belum. Kristen belum ada. Paulus belum melakukan aksi apa-apa. Paulus belum jadi nabi di Antioquia. Kisah para Rasul 13 nomor 1, salah satu nabi yang ada di Antioquia yang pengikutnya nanti disebut Kristen adalah Saulus. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Oke? Nabi Sauluslah yang kemudian yang mengajarkan orang-orang menyembah Yesus. Nabi Pauluslah yang mengajarkan kemudian orang-orang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, membatalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Pengikutnya bernama Kristen, pengikutnya bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, dan pengikutnya kemudian memanggil Yesus dengan nama Tuhan. 4 poin ini adalah buah-buah dari nabi palsu. Oke? Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada Yahudi, yang datang kepada Bani Israel. Satu-satunya agama yang datang kepada Yahudi, yang datang kepada murid Yesus hanya agama Kristen. Islam tidak pernah datang, Hindu tidak pernah datang, Buddha tidak pernah datang, Konghucu tidak pernah datang. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya agama Kristen dari Barat, yaitu agama Vatikan, yang resmi menjadi agama kekristenan Vatikan pada saat itu, Kekaisaran Romawi. Agama yang resmi adalah agama Vatikan. Agama Vatikan adalah bukan agama Yahudi. Silakan Anda bantah. Ini data yang sangat akurat. Ya, kita berikan tepuk tangan buat Zuba dulu.
Oke, Lanjut. jadi dikatakan kemudian di dalam pengakuan kitab saudara, Yesus sendiri dari uraian yang saudara bawa tadi 5 menit, tak ada yang menyentuh tentang nabi palsu yang diceritakan oleh Yesus. Tidak ada diceritakan nabi palsu minum racun, tak ada di situ. Dikatakan oleh Yesus bahwa tanda-tanda dari buah, jangan Anda kemana-mana, dari buah pengajaran nabi palsu itu, jangan tinggalkan data itu. Ini Yesus yang mengatakan itu. Semua yang Anda lontarkan itu kena kepada kalian. Pahami ya? Nah, sekarang Yesus mengatakan kepada muridnya, ini harus Anda sadari dulu. Ketika Yesus mengajar 3 tahun, di situ tidak ada Kristen, tidak ada Roma, tidak ada Yunani, tidak ada Vatikan, tidak ada orang Batak, tidak ada orang Toraja, tidak ada orang Manado, nggak ada. Yang ada hanya Bani Yakub. Yesus berpesan kepada Bani Yakub, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba. Nah, sekarang kita lihat, siapa yang menyamar antara Yahudi dengan Kristen? Dua agama ini, agama Yahudi dan agama Kristen, kira-kira yang menyamar sebagai pengikut daripada nabi-nabi ini siapa? Kristen atau Yahudi? Hanya ada 2. Siapa di sini yang Yahudi asli, siapa yang KW? Siapa yang domba di sini antara Yahudi dan Kristen? Ini dulu. Ini PR buat kalian. Siapa yang domba antara Yahudi dan Kristen? Sudah 2000 tahun loh kalian. Oke, sama-sama menggunakan katanya kitab yang sama, sama-sama menggunakan nabi yang sama menyembah Tuhan yang sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang domba di antara Kristen dan Yahudi? Siapa yang serigala antara Kristen yang Yahudi? Itu PR untuk 7 turunan kalian ke depannya. Jadi ketika berbicara mengenai nabi palsu, Yesus bercerita kepada pengikutnya nih, Bani Israel, bukan Kristen. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba. Tak mungkin Yahudi nyamar domba, nggak mungkin, karena Yahudi memang domba. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada Bani Yakub adalah serigala. Dan Paulus mengaku dia adalah keturunan dari Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, di situ kemudian Yakub meramalkan Paulus Benyamin bahwa keturunannya akan menjadi serigala. Dan yakin sekali Paulus mengatakan dalam Filipi 3, aku adalah keturunan Benyamin. Dengan kata lain, yang dinubuatkan Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27 adalah Paulus, pendiri agama serigala. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di sini nasihat Yesus kepada Bani Israel yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu, ya rabies, diam dulu rabies tua. Diam. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Siapa mereka ini? 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus. 4, mengusir setan pakai nama Yesus. Ini di mana? Agama siapa ini? Agama siapa ini? Siapa yang padanya melengket buah-buah nabi palsu ini? Hei, jawab nanti setelah ini. Hei, ya, kalian boleh gantian. Siapa yang menempel buah-buah palsu dari nabi-nabi palsu ini? Di mana agamanya muncul pengakuan Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, dan Yesus akan mengusirnya, dan Yesus akan mengatakan, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jawab. Habis ini kalian jawab. Ya, jangan ditertawakan anak kecil. Ini Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pergilah kalian, enyalah kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa kalian diusir? Kenapa Kristen diusir? Kenapa? Karena kalian menyembah anak Maria bukan atas kehendak Bapa. Kalian ibadah minggu bukan kehendak Bapa. Kalian makan babi bukan kehendak Bapa. Kalian tidak sunat bukan kehendak Bapa. Apa yang kalian lakukan adalah buah-buah dari nabi palsu. Kalian menyembah Yesus karena buah dari nabi palsu. Ingat, jangan kemana-mana. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab kalian sendiri, apa yang dikatakan kemudian oleh penulis kitab kalian? Di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Tetap sahabat dulu. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang dan sekarang telah bangkit. Memang mereka berasal dari antara kita. Jedar. Antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Jedar.
Silakan, Oke. gantian kalian yang berilmu, silakan. Sabar, Izin, giliran Pak sabar. Bombom. Sabar. Sini sabar. Saya mau kasih telanjang dia, saya mau kasih hancur dia. Bentar. Sabar. Enggak, Ya. saya mau kasih tahu. Ini final ya. Final. Jadi Pak Bombom menjawab, ini final terakhir. Ya, oke. Habis itu gantian bertanya. Oke. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Perhatikan ya semua, kau dengar ahli. Suka-suka kalian Master. lah. Ya sudah, Aku kau ikut dengar aja. master ya. Sebentar, Suma. Kau nggak Lanjut. butuh udang pendeta toh? Aku ketemu Ya. pendeta master ini. Iya, dan kita lihat. Lanjut. Dengar. Oke, timer sudah oke? Oke, kita masuk. Sudah. Oke. Sudah. Oh, jawab ya. Iya. Jawab. Tentang dipakai. Jawab ya. Yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 7. Diam. Sekarang giliran Palidara yang Sebentar, Suma, bertanya. santai aja. Sobat santai aja. Di mute lagi. Jawab ya. Oh. Saya